Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam majelis yang mulia ini di dalam salah satu taman surga Allah yang ada di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di taman surganya di akhirat kelak. Sebagaimana telah diumumkan, kajian kita bertemakan antara cinta yang sejati dan imitasi. Ini bukan cinta antara suami dan istri, namun ini adalah cinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah semuanya tahu kenapa kita membahas tema ini, karena di luar sana orang-orang yang merayakan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengaku cinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu yang memotivasi mereka mengadakan yang tidak pernah diadakan oleh Rasul, oleh para sahabat Rasul yang paling cinta kepada Rasul, oleh para tabi'in, tabi'ut tabi'in, bahkan imam yang 4. Yang mengadakan dan yang tidak mengadakan sepakat mengatakan hal itu belum pernah dirayakan, diadakan di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan sekali lagi yang mengadakan pun sepakat sebetulnya bahwasanya hal itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini yang harus diluruskan, kata-kata cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya yang pertama untuk kita dulu. Kalau kita mengaku cinta Nabi SAW, harus betul-betul cinta yang sejati, bukan yang imitasi. Demikian pula agar kita nggak tertipu dengan slogan cinta Nabi, tapi menyimpang dari ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, itu motivasi kita membahas tema yang satu ini, yang intinya ad-dinu nasihat, agama adalah nasihat.
untuk diri kita dan juga untuk kaum muslimin secara umum. Kemudian poin yang pertama yang ingin kita sampaikan, cinta Nabi merupakan usul iman atau bagian daripada prinsip keimanan. Orang muslim gak cinta Nabi bisa murtad, keluar dari Islam. Rasulullah SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidi wa nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia lebih mencintai diriku dibandingkan anaknya, orang tuanya, dan semua manusia. Cinta kepada Nabi ini, kata para ulama, terbagi menjadi dua. Cinta yang merupakan pondasi keimanan yang kita isyaratkan tadi. Kalau ada orang muslim benci kepada Nabi, kafir dia, murtad dia. Jangankan membenci Nabi, membenci ajaran Nabi saja bisa apa? Murtad dari Islam. Qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayatnya, Rasulnya kalian memperolok? Jangan kalian meminta maaf setelah kalian kafir, ya, setelah keimanan kalian. Ini cinta Nabi yang merupakan dasar al-iman. Kemudian yang kedua, ada cinta yang merupakan penyempurna keimanan tersebut. Di cinta Nabi ada dua sisi, yang merupakan pondasi keimanan dan yang kedua yang merupakan penyempurna keimanan. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi Rasul mengatakan, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai diriku lebih daripada mencintai anaknya, orang tuanya, dan semua manusia. Dan Rasul mengatakan dalam hadis tadi riwayat Muslim, ini juga riwayat Muslim juga, Rasul mengatakan, salasatun man kunna fiha wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perangai yang barang siapa memilikinya dalam dirinya, dia akan merasakan kelezatan keimanan. Yang pertama kata Rasul, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ya, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Kalau dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya dibandingkan selain keduanya. Kemudian kata Rasul, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Dia tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah. Ini tip menggapai kelezatan iman. Mencintai manusia karena Allah, bukan karena jabatan, harta, ataupun urusan dunia. Cinta dan benci karena Allah. Dan yang ketiga, wa an yakraha an yauda ilal kufri. Dia tidak menyukai kembali kepada kekufuran setelah dia beriman. Kama yakrah an yukdhafa finnar. Sebagaimana dia tidak suka untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Hadisnya juga sama riwayat Imam Muslim. Intinya, cinta kepada Rasul merupakan kewajiban setiap muslim dan muslimah. Dan saya yakin setiap orang muslim akan ditanya, apakah Anda cinta kepada Rasul? Pasti jawabannya cinta. Cuma tadi, cintanya sejati ataukah imitasi, maka ini yang harus betul-betul dijadikan bahan renungan bagi setiap muslim dan muslimah. Sebelum kita masuk kepada poin per poin dari
bagian yang kedua ini tentang apa bukti cinta kepada Rasul, ingin kita bacakan dulu surat Ali Imran ayat 31 dan tafsir Imam Ibnu Katsir. Allah berfirman dalam surat Ali Imran 31, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan, jika kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Ikutilah Rasul. Pasti Allah mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian ayat selanjutnya Ali Imran 32, "Qul atiullaha wa rasul." Katakan, wahai Nabi Muhammad, taatilah Allah, taatilah Rasul. Fa in tawallau fa innallaha la yuhibbul kafirin. Jika mereka berpaling, sesungguhnya Allah tidak cinta kepada orang-orang kafir. Sekarang akan kita bacakan tafsir Al-Imam Ibnu Katsir rahimallahu ta'ala. Kata beliau, hadhil ayatul karimah hakimatun ala kulli man idda'a mahabbatallah wa laisa huwa ala tariqatil muhammadiyah fa innahu kadzibun fi da'wa fi nafsil amr. Ayat yang mulia ini surat Ali Imran 31 merupakan garis pembeda, merupakan batu ujian, barometer bagi setiap yang mengaku-ngaku cinta kepada Allah. Ini juga sama, yang juga mengaku-ngaku cinta kepada Rasul. Ayat ini sebagai hakimah, batu ujian. Orang yang mengaku cinta kepada Allah diuji dengan ayat ini. Apakah betul-betul cintanya sejati atau imitasi? Kata beliau, ayat ini merupakan batu ujian bagi yang mengaku cinta kepada Allah, namun dia tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad, maka dia berdusta dalam pengakuannya. Ini yang kita maksudkan dari tema kita, cinta sejati dan imitasi. Cinta yang sejati kepada Allah, kepada Rasul, harus dengan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Sedangkan cinta yang imitasi kepada Nabi, yang dia tadi kata Imam Ibnu Katsir, tidak di atas ajaran Nabi Muhammad SAW. Sekarang kalau kita mau terapkan tadi, yang mengaku-ngaku cinta kepada Nabi dan menjadikannya sebagai alasan mengadakan perayaan kelahiran Nabi misalnya. Apakah ada contoh dari Nabi SAW? Apakah ada Rasul menyuruh untuk merayakannya? Maka sekali lagi, jelas tidak ada. Mereka sendiri mengatakan demikian. Makanya mereka mengatakan, bahkan tokoh mereka sendiri mengatakan yang pertama kali mengadakan adalah sekte Syiah Batiniyah Al-Fatimiyah di abad keempat Hijriah. Terutama di negeri kita. Mereka yang mengadakan, tokohnya sendiri mengatakan yang pertama kali mengadakan itu sekte Syiah Batiniyah Fatimiyah di Mesir. Ya, jelas mereka bukan dari Ahlus Sunnah, bahkan bukan dari kaum muslimin. Mereka kufar, fusak, kata Imam Ibnu Katsir. Sekte Syiah Batiniyah yang pernah menumpahkan darah kaum muslimin di Ka'bah. Ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan dalam kitab beliau tentang sejarah ya abad keempat Hijriah, tepatnya 317 Hijriah, ketika Daulah Fatimiyah yang dikuasai tadi oleh pengikut Syiah Batiniyah yang ngaku-ngaku keturunan Fatimah. Mereka ketika punya kekuasaan mengutus pasukan
di bawah panglimanya yang dijuluki Abu Thahir, namun kata Imam Ibnu Katsir Abu Najis. Dia membantai kaum muslimin di hari ke-8 Dzulhijjah, hari Tarwiyah, ketika start jemaah haji melaksanakan tawaf di Ka'bah, dibantai, dibunuh. Kemudian mayat mereka dibuang di sumur Zamzam. Ini figur pertama yang mengadakan perayaan Maulid Nabi. Itu dikatakan oleh tokoh mereka sih. Dan ini juga dikatakan oleh Imam Al-Miqrizi yang bermadzhab Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Itu sekali lagi, kalau kita mau membantah orang-orang yang mengatakan yang mengadakan itu cinta Nabi, yang nggak mengadakan otomatis dikatakan tidak cinta. Na'udzubillahi min dzalik. Sekali lagi, cinta Nabi tidak bisa dibenarkan tanpa ada barometer yang benar. Ya, kalau kata Ibnu Katsir tadi, ayat ini sebagai batu ujian bagi setiap yang mengaku cinta kepada Allah dan juga cinta kepada Rasul, namun dia tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, maka dia telah berdusta dalam pengakuannya cinta kepada Nabi. Hatta yattabi asy-syara' al-Muhammadi, sampai dia mengikuti syariat Nabi Muhammad. Ini garis pemisah antara cinta yang sejati dengan cinta imitasi kepada Nabi SAW. Hatta yattabi asy-syara' al-Muhammadi wa dinan nabawi, dan sampai dia mengikuti agama Nabi Muhammad SAW fi jami'i aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi, dalam segala ucapannya, perbuatannya, dan keadaannya. Kama tsabata fi sahih an Rasul SAW, sebagaimana telah sahih dari Rasul SAW, beliau bersabda, man amila amalan laisa alai amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal, yaitu amal ibadah, yang tidak sesuai dengan ajaran kami, maka tertolak, mardudun. Ini hadis juga sama sebagai barometer tolak ukur apakah orang itu cinta kepada Nabi dengan cinta yang sejati atau imitasi. Lihat amal perbuatannya. Kalau amal perbuatannya tidak mengikuti ajaran Nabi, tertolak amalannya, tertolak pengakuannya cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian walihada qol, oleh karena itulah Allah berfirman tadi, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, jika kalian cinta kepada Allah, ikutilah aku, kata Rasul, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Kata Imam Ibnu Katsir, ay yahsul lakum fawqa ma talabtum min mahabbatikum iya wa huwa mahabbatuhu iyyakum. Kata Imam Ibnu Katsir, ayat tadi, maka Allah pasti mencintai kalian kalau kalian mengikuti ajaran Nabi, maka Allah akan memberikan yang lebih dari yang kalian inginkan, yaitu kalian mengaku cinta kepada Allah, Allah berikan yang lebih dari itu, yaitu Allah cinta kepada kalian. Wa huwa a'dham minal awwal. Cintanya Allah kepada kalian lebih besar daripada cintanya kalian kepada Allah. Kama qala ba'dul ulama al-hukama, sebagaimana sebagian ulama berkata, laisa sya'nu an tuhib, innama sya'nu an tuhab. Kata para ulama yang benar, tolak ukurnya itu bukan engkau mencintai. Tolak ukurnya itu bukan engkau mengaku cinta. Namun tolak ukurnya itu bagaimana engkau dicintai. Orang Nasara Yahudi mengaku cinta kepada Allah. Nahnu abna Allah wa ahibba'u. Mereka mengatakan kami adalah anak-anak Allah dan kami adalah orang-orang yang cinta kepada Allah.
Tapi Allah kafirkan mereka, Allah ancam mereka kekal dalam api neraka. Ukurannya itu bukan engkau mencintai, namun ukurannya bagaimana engkau apa? Dicintai. Ini kalau sekedar secara bahasa saja dalam kehidupan manusia, kata orang Arab, kullun yadda'i waslan bilaila wa laila la tukiru lahum bidaka. Ini kalau dalam bahasa Arab ada figur perempuan yang jadi rebutan manusia pada waktu itu, namanya Laila. Ada syair mengatakan setiap orang mengaku punya hubungan istimewa dengan Laila, tapi Laila tidak mengakui hubungan mereka. Ini secara bahasa saja, apalah artinya ente mengaku cinta, tapi yang dicintai nggak mau kepada apa? Ente. Sama dengan tadi. Mengaku cinta Allah, Allah nggak cinta. Apalah artinya kecintaan tersebut? Mengaku cinta kepada Nabi, sedangkan Nabi murka kepada Anda. Na'udzubillah min dzalik. Makanya sekali lagi, tolak ukurnya bukan mengaku cinta, namun bagaimana Anda itu dicintai. Wa qala Al-Hasan Al-Basri wa ghairu minas salaf, Al-Hasan Al-Basri dan selainnya berkata, za'ama qaumun annahum yuhibbunallah fabtalahum bihadil ayah. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, ulama tabi'in dan selainnya dari ulama salaf, sebagian orang mengaku cinta kepada Allah, maka Allah uji mereka dengan turunnya ayat ini. Ujian untuk membedakan tadi mana yang cinta sejati dan cinta yang imitasi. Makanya ayat ini surat Ali Imran 31 dikenal dengan istilah ayatul mihna atau al-imtihan, ayat ujian. Ini sekali lagi penamaan ayat, kata para ulama, ayatul mihna, ayatul imtihan, ayat ujian untuk menguji siapa yang cintanya sejati kepada Rasul dan yang tidak sejati alias imitasi. Faqala qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kemudian dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir firman Allah tadi, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah pasti mengampuni dosa-dosa kalian. Kata Imam Ibnu Katsir, bittibaikum Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan kalian mengikuti ajaran Rasul SAW. Yahsul lakum hadza kulluhu min barakati safaratihi. Tsumma qala ta'ala amran likulli adin min khasin wa am qul ati allaha wa rasul. Kemudian Allah mengatakan tadi, taatilah Allah dan taati Rasul, untuk menegaskan cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul harus dibuktikan dengan at-ta'ah, taat, ittiba, mengikuti ajaran Allah dan ajaran Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata-kata fa in tawallau, jika mereka berpaling, Allah tidak suka kepada orang-orang yang kafir. Kata Imam Ibnu Katsir, fadalla ala anna mukhalafatahu fit tariqah kufrun. Ini menunjukkan menyelisihi ajaran Allah dan Rasul merupakan bentuk kekufuran. Kalau kata para ulama, kata-kata kufur di sini bisa kepada dua kekufuran, kufur akbar atau kufur apa? Kufur kecil. Kalau menyelisih dalam masalah prinsip-prinsip keimanan atau menyelisih tauhid alias orang itu kepada kesyirikan jatuhnya, maka itu kufur akbar. Adapun kalau menyelisihi Allah dan Rasul dalam perbuatan maksiat di bawah kesyirikan kekafiran, yaitu kufur kecil. Intinya surat Ali Imran 31 ini menjelaskan kepada kita semuanya, pengakuan cinta entah kepada Allah, pengakuan cinta kepada Rasul itu harus dibuktikan dengan ittiba kepada ajaran Ar-Rasul sallallahu alaihi
wasallam. Ini secara global bukti cinta yang sejati kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang kita mau lebih terperinci lagi tentang bagaimana cara membuktikan kita cinta kepada Rasul, atau apa kiat cinta yang sejati kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta tidak menyekutukannya dengan Nabi. Mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, dan tidak menyekutukannya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sekali lagi perincian dari kata-kata fattabi'uni, ikutilah aku. Dengan mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukannya dengan Nabi SAW. Ini sebagaimana yang Rasul sabdakan sendiri. La tutruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam. Jangan kalian berlebih-lebihan dalam menyanjung diriku. Sebagaimana orang-orang Nasara berlebih-lebihan dalam menyanjung Isa bin Maryam. Innama ana abdun. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Faqulu Abdullah wa Rasuluh. Katakanlah aku adalah hamba Allah dan utusan Allah. Ana pernah dengar juga orang yang mengadakan tadi perayaan kelahiran Nabi SAW mengatakan sebagian orang melarang kita memuji Nabi. Dusta. Kita nggak pernah melarang orang apa? Memuji Nabi. Yang dilarang apa? Berlebih-lebihan. Di antaranya dalam bab ini sampai mensejajarkannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ada buahnya? Bahkan yang terakhir ini yang pernah lewat ya di potongan video mereka, naudzubillah min dzalik. Masih ada ya, anak simpan bukti bahwasanya luar biasa mereka kufurnya ucapannya tentang Nabi Muhammad SAW. Antum nggak usah nyari sudah ya, kalau mau nggak ya masih ragu, anak masih ada, tapi antum jangan nyari-nyari nanti bahaya kena syubhat ya. Ini karena sudah lewat, anak simpan sebagai bukti. Ada dari ya orang-orang yang mengaku kaum muslimin ucapannya kufur akbar tentang Nabi Muhammad. Apa yang dikatakan? Allah sekedar nama, wujudnya Muhammad. Paham antum? Apa hukum ucapan seperti ini? Syirik besar, kufur akbar. Orang yang masih waras akalnya nggak mungkin mengatakan seperti ini. Paham ya? Allah hanya sekedar nama, wujudnya apa? Wahdatul wujud, manunggaling kaula Gusti. Bahkan yang mirip dengan ini pun dikatakan oleh tokoh mereka, ustadz mereka, dai mereka. Dan ini semuanya ada di ya ucapan atau di media mereka. Ada yang mengatakan Qul huwallahu ahad. Ahad itu sebetulnya Ahmad. Nama Nabi masih waras ada orang seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Sekali lagi ini bukan ya karangan kita. Ada bukti-buktinya semuanya. Ini yang kita larang. Ini yang bukan saja kita yang melarang, Nabi Muhammad yang melarang. Kalau ada yang menuhankan Nabi Isa, ada dari umat Islam yang menuhankan Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi Muhammad memperingatkan dari awal. Jangan berlebih-lebihan. Bukan dilarang memuji. Kita tiap hari memuji Nabi Muhammad SAW. Kita meyakini Nabi Muhammad Sayyidu waladi Adam. Manusia yang paling mulia, Nabi Muhammad. Kita juga mengajarkan tentang keutamaan Nabi Muhammad, keistimewaan beliau. Tapi yang kita katakan haram,
berlebih-lebihan sampai mensejajarkan Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukti-buktinya. Ditambah lagi dengan solawat-solawat, qasidah-qasidah mereka yang memuji Nabi Muhammad dengan berlebih-lebihan. Sekali lagi bukan sekedar memuji, namun berlebih-lebihan. Contoh yang sering kita sampaikan, ya akramal khalqi maliman aludu bisiwaka inda hululil hadisil amami. Wahai makhluk yang paling mulia, yaitu Muhammad SAW yang mereka maksud. Tidak ada tempat aku berlindung ketika musibah datang kecuali kepada dirimu. Boleh tidak berlindung kepada Nabi Muhammad? Ada musibah, ada banjir bandang, ya Nabi Muhammad, lindungilah aku. Boleh tidak? Apa hukumnya? Syirkun akbar. Yang bisa mengentaskan musibah Allah Ta'ala. Wa iyam saskallah bidurrin fala kashifa illa huwa. Apabila Allah menimpakan musibah, tidak ada yang mengentasnya kecuali Allah. Tapi tadi, ya, ucapan ini masih dijadikan ritual bacaan, mungkin perpekanan. Ada sebagian komunitas demikian, membaca pujian ini di tengah-tengah mereka setiap pekannya. Ya akramal khalqi maliman alul bisiwaka inahulil hadiyat amami. Ditambah lagi, wa min judika dunya wa darrataha. Di antara kedermawananmu wahai Nabi Muhammad, adanya dunia dan akhirat. Naudzubillah min dzalik. Wa min ulumika ilmu lahi wal qalam. Dan di antara ilmu wahai Nabi Muhammad, ilmu gaib. Ilmu di Lauhul Mahfuz. Apakah Nabi tahu yang gaib? Tidak tahu. Ini yang dinamakan tadi, menuhankan Nabi, mensejajarkan Nabi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang Rasul larang, bukan kita yang pertama kali melarang. Kita hanya menyampaikan Rasul melarang, mengharamkan memuji beliau secara berlebih-lebihan. Jangan dipotong. Oh, Wahabi melarang memuji Nabi. Kadzabun. Pendusta mereka. Yang kita larang apa? Berlebih-lebihan. Sama dengan kata-kata ziarah kubur. Kita nggak pernah melarang ziarah kubur. Kita nggak pernah mengharamkan. Yang kita larang kalau sampai jatuh ke dalam kesyirikan atau di sana ada ritual-ritual yang apa? Bid'ah. Sekali lagi, memuji Nabi wajib, namun tidak boleh sampai berlebih-lebihan. Rasul tidak tahu yang gaib. Kata mereka tahu yang gaib. Wa min ulumika ilmu lahi wal qalam. Rasul ketika ditanya oleh malaikat Jibril, fa akhbirni anis sa'ah, beritahukanlah kepadaku tentang kapan hari kiamat. Rasul nggak bisa menjawab kapan terjadinya. Rasul mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Aku yang ditanya dan yang bertanya engkau Jibril tidak tahu kapan hari kiamat. Kok dikatakan Nabi tahu ilmu di Lauhul Mahfuz? Kalau tahu di ilmu Lauhul Mahfuz, Rasul akan menjawab kapan hari kiamat. Dan Allah tegaskan juga dalam surat Al-A'raf ayat 188, Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharra illa ma sya'allah walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massaniya su'. Allah mengatakan, katakan wahai Nabi Muhammad, Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk mengikrarkan, aku yaitu Nabi Muhammad tidak memiliki kemanfaatan dan kemudaratan bagi diriku kecuali dengan kehendak Allah. Seandainya aku tahu yang gaib, aku akan memperbanyak dari kebaikan dan tidak menimpaku kemudaratan. Adapun kalau Nabi mengabarkan masalah hal yang gaib, tentang tanda-tanda hari kiamat, tentang surga neraka, itu dari wahyu Allah. Zatnya beliau tidak tahu yang gaib. Seperti yang Allah firmankan, nanti dilihat dalam akhir-akhir surat Al-Jin. Coba lihat nanti surat Al-Jin, ada yang mau terakhir. Allah mengatakan, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa man irtada mir rasul. Allah yang tahu yang gaib, dia tidak menampakkan yang gaib kepada seorang pun kecuali kepada Rasul yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tahu yang gaib hanyalah Allah. Rasul tahu yang gaib dengan wahyu Allah Subhanahu
wa ta'ala. Tapi kalau mereka mengatakan tidak, Nabi Muhammad tahu yang gaib secara sendirinya. Na'udzubillah min dzalik. Pernah suatu saat dalam hadis yang sahih, Rasul mendengar seseorang atau seorang perempuan kecil sedang menyenandungkan syair memuji Nabi, namun berlebihan dengan mengatakan wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadi. Di antara kita ada nabi yang tahu apa yang terjadi esok hari. Rasul pun marah menegur, "Quli bi qauliki," katakan sewajarnya. Jangan apa? Berlebihan. Rasul yang melarang. Rasul ketika mendengar ada orang mengatakan Masya Allah wa syi'ta, karena kehendak Allah dan karena kehendakmu. Hanya gara-gara kata-kata dan yang itu ada unsur menyamakan Allah dan Rasulnya, Rasul marah. Rasul mengatakan Qul Masya Allah wahdah, katakan ini semuanya karena Allah semata. Atau Qul Masya Allah tsumma syi'ta. Rasul tidak rela, tidak ridho. Itu kalau sekedar hanya kata-kata dan, meskipun yang meniatkannya tidak memaksudkan menyamakan Allah dan Rasul, namun tetap ditegur oleh Rasul SAW. Apalagi kalau sampai Rasul mendengar sekarang ini luar biasa ucapan orang-orang tadi, Allah hanya nama, wujudnya Muhammad. Na'udzubillahi min dzalik. Sekali lagi ini banyak menyebar di tengah-tengah kaum muslimin. Ditambah lagi mungkin yang sering kita sampaikan juga, ada di sebagian, nggak tahu, TikTok atau apalah namanya, potongan-potongan video kecil kata-kata bahasa Arab. Allah, Allah, aghithna ya Rasulullah. Ya, kalau mungkin orang nggak paham, dikira ini syiar Islam, bahasa Arab. Na'udzubillah min dzalik. Abu Jahal, musyrik juga apa bisa? Na'udzubillah min dzalik. Nggak semuanya harus paham isinya apa. Di situ ada kata-kata Allah, Allah. Tapi belakangnya aghithna, tolonglah kami ya Rasulullah. Istighosah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Maka sekali lagi, cinta kepada Nabi bukan menyekutukan Nabi dengan Allah, bukan mendudukkan Nabi sejajar dengan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini sekali lagi Rasul murka, Rasul tidak suka. Ya, sebagaimana kata Rasul tadi, jangan engkau berlebih-lebihan dalam menyanjung diriku, sebagaimana orang Nasara berlebih-lebihan dalam menyanjung Nabi Isa alaihi assalam. Meskipun tidak mengakui Nabi Muhammad anak Tuhan, tapi lebih dahsyat lagi tadi mengatakan Nabi Muhammad wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian bukti yang kedua, kalau kita cinta kepada Nabi SAW dengan kita mengagungkan sunnah Nabi dan tidak melecehkan, merendahkan, memperolok sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tadi berlebih-lebihan mengagungkan Nabi, ini larangan meremehkan Nabi ataupun ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekedar wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, adapun tentang nikmat Allah maka ceritakanlah. Hari Rabu kemarin kita menerjemahkan kajian Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazair rahimahullah pas di Surabaya Rabu kemarin. Itu beliau menjelaskan tentang tafsir surat Al-Kautsar. Di antaranya firman Allah ayat yang terakhir surat Al-Kautsar. Hafal enggak surat Al-Kautsar? Hafal enggak? Enggak perlu dites kan? Hafal insyaallah. Ayat yang terakhir, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang mencaci maki dirimu ya Rasulullah abtar, terputus dari rahmat Allah, terputus dari segala bentuk kebaikan. Dijelaskan oleh beliau bagaimana siksa Allah bagi orang-orang yang menghina, mencaci maki
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ceritakan mulai di zaman Rasul SAW, yang insya Allah sudah masyhur kisahnya ketika Rasul mengirim surat kepada Raja Kisra Persia. Suratnya Rasul dirobek-robek. Rasul dihinakan dengan apa? Merobek-robek surat Rasul SAW yang menyerunya kepada Islam. Maka Allah langsung binasakan Raja Persia tadi dengan dia dibunuh oleh anaknya sendiri. Kata para ulama ini menunjukkan kebenaran firman Allah, inna syani'aka huwal abtar. Yang mencaci, membenci Nabi Muhammad langsung diputus umurnya dengan dibunuh oleh putranya sendiri. Ini salah satu buktinya. Ditambah lagi kata beliau, ini sekali lagi sekedar menceritakan kemarin yang kita terjemahkan. Pernah suatu saat ada orang yang Nasara masuk Islam di zaman Nabi. Ini dalam Sahih Bukhari riwayatnya. Kemudian dia dimuliakan, dihormati oleh Nabi, disuruh menjadi penulis wahyu. Kemudian qadarallah dia murtad. Masuk ke Nasara lagi dan menghina Nabi. Mengatakan Nabi itu nggak tahu apa-apa. Nabi itu tahu gara-gara ada yang menjadi apa? Penulisnya. Sekretaris lah sudah. Padahal yang menulis wahyu banyak, bukan dia saja. Tapi intinya dia sudah murtad dari Islam, menghina Nabi. Maka Allah matikan dia. Kaumnya pun menyemayamkannya, orang-orang apa? Nasara. Menyemayamkannya, dimasukkan ke kuburan. Setelah itu pagi harinya tiba-tiba jasadnya itu muncul di permukaan tanah. Kaumnya Nasara curiga, enggak ini kelakuannya orang muslimin. Mereka pun apa? Cari tempat yang agak jauh dan dimasukkan agak ke dalam tanah biar enggak gali lagi oleh kaum muslimin yang mereka tuduh tadi. Dan betul, sama dengan yang pertama. Tanah tidak menerima jasad orang yang menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai mereka pun angkat tangan. Dimakamkan, dikeluarkan, dimakamkan, dikeluarkan. Ini bagaimana Allah menghinakan yang mencaci maki, yang membenci Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau Syekh Abdul Malik Ramadhani juga mencontohkan di zaman Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Ketika ada perang di zaman beliau, perang di zaman Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah abad ke-8 Hijriah dengan orang-orang Nasara dan yang lainnya. Ketika mereka misalnya mengepung benteng, orang-orang kafir, mereka dikepung oleh kaum muslimin di benteng mereka, itu susah menaklukkannya. Bisa sebulan, 2 bulan kaum muslimin setembe untuk mengepung. Kecuali kalau ada salah satu dari orang kafir tersebut menghina Nabi. Itu semakin cepat untuk bisa menaklukkan benteng tersebut, menjebol benteng tersebut. Ini sekali lagi, kata Syekhul Islam, contoh bukti yang nyata bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghukum secepat-cepatnya yang menghina, membenci Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inna syani'aka huwal abtar. Dan beliau juga mengisahkan tentang yang terjadi di akhir-akhir ini. Beliau menceritakan, insya Allah kita mungkin pernah mendengar kisah bagaimana seseorang dari orang Eropa sana menghina Nabi SAW. Presidennya melindungi. Dengan nama hak asasi manusia, hak asasi apa, monyet dan seterusnya. Kemudian apa yang terjadi? Allah hinakan sang presiden yang melindungi penghinaan Nabi ketika wawancara ditempeleng oleh rakyatnya sendiri. Antum bisa bayangkan presiden yang punya kekuasaan, bahkan negaranya termasuk yang adidaya lah di Eropa, namun ditempeleng oleh siapa?
rakyat, penghinaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya tadi haramnya meremehkan, menghina, bahkan tadi bisa kafir murtad kalau orang itu membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula haram membenci, memperolok ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kewajiban kita mengagungkan ajaran Rasul, sunnah Rasul. Contoh yang sering kita sampaikan, masalah berjenggot. Rasul berjenggot. Beliau ketika berwudu menyela-nyela jenggot beliau. Bukan karena orang Arab jenggotnya tebal. Buktinya orang Indonesia juga banyak. Minimal apa? Peliharalah, kata Rasul, aful liha. Peliharalah jenggot, kata Rasul SAW. Itu sabda Rasul. Rasul mencontohkan dengan praktek langsung beliau, dan juga beliau perintahkan aful liha. Tapi sebagian orang mengatakan semakin panjang jenggotnya semakin goblok. Naudzubillah min dzalik. Ini menghina sunnah Rasul SAW. Sedangkan Allah tadi berfirman dalam surat At-Taubah ayat ke-60 nanti dilihat, Qul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakan, apakah dengan Allah, ayatnya, Rasulnya kalian memperolok? Jangan kalian minta maaf karena kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Makanya dalam poin-poin 10 pembatal keislaman, di antaranya yang bisa membatalkan keislaman, adanya kebencian dalam hati terhadap syariat Allah, syariat Rasul, dan juga memperolok dengan lisan, sunnah atau ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naudzubillahi min dzalik. Atau memperolok hadis Rasul SAW. Rasul mengatakan dalam Sahih Bukhari, dalam Kitabul Libas, masalah pakaian, Islam komplit, semuanya diatur oleh Islam, diantaranya masalah berpakaian kaum laki-laki. Rasul mengatakan, ma asfala minal ka'bain minal izar fa finnar, yang menutupi mata kaki dari sarung atau celana di neraka. Kok ada orang yang mengatakan tidak masuk akal, masa gara-gara sarung atau kain celana menutupi mata kaki enggak masuk akal. Naudzubillah min dzalik. Memperoleh sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ancamannya tadi, inna syani'aka huwal abtar. Yang membencimu wahai Muhammad terputus. Kata Imam Ibnu Katsir, nanti kalau antum baca tafsir Ibnu Katsir, beliau mengatakan inna mubghidaka ya Muhammad wa mubghidha ma ji'ta bihi minal haqqi al-mubin wa nurisati huwal abtar. Yang membenci Muhammad dan yang membenci ajaranmu itu terputus dari rahmat Allah, terputus dari segala bentuk kebaikan. Naudzubillahi min dzalik. Maka hati-hati. Kalau Anda cinta kepada Nabi, buktikan dengan mengagungkan sunnah Nabi, bukan malah memperolok, menghina sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa keluar dari al-Islam. Tadi, kalau yang menuhankan Nabi bisa keluar dari Islam, sama juga yang menghina Nabi, menghina ajaran Nabi, bisa juga keluar dari Islam. Kalau dia mengaku cinta Nabi namun menghina Islam atau menghina ajaran Nabi, itu sama saja cinta yang dusta, sebagaimana kata Imam Ibnu Katsir, kadzibun fi da'wah. Kemudian yang ketiga, di antara bukti cinta sejati kepada Nabi dengan membenarkan semua kabar berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-7, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul ajarkan, kabarkan, maka terimalah, dan apa yang dilarang Rasul maka jauhilah. Dan sudah kita sampaikan tadi, para ulama mengatakan konsekuensi kalimat syahadat wa anna Muhammadar Rasulullah tasdiquhu fima akhbarah, membenarkan semua kabar berita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat bagaimana dahulu para sahabat Rasul, mereka sami'na wa shaddaqna terhadap semua kabar berita dari
Rasulullah SAW. Sebagaimana kisah Isra wal Mi'raj, ketika orang-orang kafir musyrikin membuat keraguan, nggak masuk akal kata mereka, satu malam Rasul bisa berjalan dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa sampai dinaikkan ke langit yang ketujuh. Kata orang musyrikin, mustahil, nggak masuk akal. Tapi Abu Bakar As-Siddiq mengatakan kalau memang yang mengatakan Nabi, kita benarkan. Ini sekali lagi adalah ciri orang-orang yang beriman, yang membenarkan semua kabar berita dari Nabi SAW. Makanya beliau dikatakan, digelari dengan Abu Bakar As-Siddiq. Karena apa? Sangat membenarkan semua kabar berita dari Nabi SAW. Bukan seperti sebagian orang yang katanya mengaku cinta Nabi, tapi ketika ada hadis Nabi, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala samai dunya hina yabqa thulutsal lail akhir, Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Kata mereka, tidak masuk akal. Masa turun sepertiga malam terakhir? Kan sepertiga malam terakhir kan berbeda-beda satu tempat dengan tempat yang lain. Pakai akal. Adapun para sahabat yang meriwayatkan hadis ini nggak pernah ngeyel, nggak pernah mereka menentang. Mereka riwayatkan sesuai dengan apa adanya. Yanzilu rabbuna. Dan mereka nggak pernah mentakwil seperti sebagian orang sekarang. Oh, yang dimaksud turunnya adalah rahmat Allah. Rahmat Allah turun setiap detik. Kalau nggak ada rahmat Allah, tiap detiknya mati kita. Bukan turunnya sepertiga malam terakhir. Ada yang mentakwilkan, oh yang dimaksud turun di situ malaikatnya. Jelas Rasul mengatakan yanzilu rabbuna. Ditambah lagi lanjutan hadisnya, man yastaghfiruni fa'aghfirullah. Barang siapa memohonkan ampun kepadaku, aku akan ampuni dia. Apakah yang mengatakan seperti ini malaikat? Syirik, naudzubillah min dzalik. Kalau malaikat mengatakan demikian, Allah yang mengampuni. Namun inilah sekali lagi ahlul bidah yang mengaku cinta Nabi, namun cintanya imitasi. Kenapa? Karena membantah, tidak mau membenarkan sabda Rasulullah SAW. Rasul mengatakan, akan muncul nanti Dajjal di akhir zaman. Ditakwilkan, maksudnya itu simbol kejahatan. Na'udzubillahi min dzalik. Ini orang-orang yang kalaupun mengaku cinta kepada Nabi, cintanya imitasi, cintanya palsu, cintanya dusta, karena tidak mau membenarkan apa yang disabdakan Rasulullah SAW. Dan lain seterusnya dari kabar berita Nabi SAW. Kemudian yang keempat, di antara bukti cinta sejati kepada Nabi dengan melaksanakan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau mencontoh ibadahnya Nabi SAW, atau kalau istilah para ulama, alla yu'badallah illa bima syara', tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat Nabi Muhammad, tuntunan ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Salat mengikuti salatnya Nabi, bukan ngarang-ngarang sendiri. Contoh, Nabi SAW ketika mengajari orang yang nggak bisa salat, kan pernah suatu saat dalam Sahih Bukhari hadisnya, ada orang masuk masjid, Nabi sudah salat tahiyatul masjid. Rasul memperhatikan orang itu salat. Ketika orang itu menyapa Nabi selesai sholat, kata Rasul, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah engkau sholat karena engkau belum sholat. Padahal 2 rakaat dia sudah lakukan. Dia sholat lagi. Rasul mengulang lagi ucapannya, kembali engkau karena engkau belum sholat. Rasul menganggap sholatnya tidak sah. Sampai orang itu angkat tangan. Rasul pun baru mengajarkan tata cara salat yang benar. Idza kumta ila salati fakabbir. Kalau Anda mau salat langsung takbir. Enggak usah baca Al-Baqarah, enggak usah baca Al-Falaq An-Nas, enggak usah baca usolli nawaitu. Sudah, kabir, ajaran Rasul. Katanya inti cinta Rasul. Ini ajaran Rasul. Nggak pernah Rasul mengajarkan sebelum takbiratul ihram bacaan-bacaan
Ya, yang lain tidak ada, langsung takbir. Sekali lagi, ini kalau kita cinta kepada Rasul, ikuti ajaran Rasul. Rasul yang mengatakan demikian. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku apa? Salat. Ada lagi yang lebih parah lagi tentang masalah ini. Ya, ada yang alhamdulillah sudah mati. Mengatakan, aku tidak pernah mendapati bagaimana tata cara sholatnya Nabi. Na'udzubillah min dzalik. Ini sekali lagi ucapan yang bisa apa? Kufur. Kenapa demikian? Karena nggak mungkin. Aqimus shalah, dirikanlah salat. Rasul mengatakan salatlah sebagaimana aku salat. Kemudian tidak ada penjelasannya tentang tata cara salat Nabi Sallallahu Alaihi. Ini sekali lagi na'udzubillah min dzalik. Padahal dalam Sahih Bukhari, kitabus shalah ada, Sahih Muslim, kutubus sittah ada kitab salat. Bagaimana tata cara salat ala Nabi? Kok ada orang yang mengatakan saya tidak pernah? Ini luar biasa sombongnya dan apa? Jahil murakabnya. Namun ini sekali lagi fenomena yang ada di tengah kaum muslimin. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula, ini tadi sudah kita mungkin sampaikan di kajian yang lain mungkin. Tentang masalah 3 orang yang datang kepada isi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mereka apa? Tanya tentang cara ibadahnya Nabi SAW. Ini tadi pagi kita kajiannya ada pembahasan masalah ini. Dalam Sahih Bukhari ada 3 orang datang kepada isi Nabi SAW. Bertanya tentang bagaimana tentang ibadah Nabi SAW. Sudah dijelaskan. Kemudian mereka mengatakan, aku akan sholat malam terus, tidak akan tidur. Aku akan puasa, tidak akan berbuka. Yang ketiga mengatakan, aku nggak mau menikahi perempuan-perempuan. Rasul apakah membenarkan orang-orang tersebut? Tidak. Kata Rasul, ini akhsyakum lillah. Aku orang yang paling takut kepada Allah. Namun aku sholat malam, aku juga tidur. Aku puasa, aku berbuka, aku juga menikahi perempuan-perempuan. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Ini sekali lagi apa? Hikmahnya, pelajarannya, tidak boleh ngarang-ngarang ibadah sendiri. Di antaranya perayaan-perayaan keagamaan. Sudah Rasul ajarkan. Kaum muslimin punya 2 hari raya dalam setahun, Idul Adha, Idul Fitri. Kalau ada yang mengarang menambah-nambah lagi, maka termasuk ke dalam sabda Rasul tadi, man amila amalan laisa alaihi amrun fahuwa raddun, iyyakum wa muhdatsati al-umur. Jauhkanlah diri kalian dari hal-hal yang baru dalam urusan agama, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Kalau Anda cinta kepada Rasul, ikuti yang sudah ada ajarannya dari Rasul SAW, bukan malah mengada-ada. Para sahabat, mereka orang yang paling cinta kepada Rasul. Namun mereka tidak pernah tadi merayakan hari kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta kepada Nabi bukan dengan menyimpang dari ajaran Nabi, bukan malah mengarang-arang ajaran Nabi. Karena itu menabrak sabda Rasul tadi, iyyakum wa muhdatsati al-umur. Jauhkanlah diri kalian dari hal-hal yang baru dalam urusan agama. Baik, karena waktunya sangat terbatas, mepet sekali, kita tutup dengan yang terakhir. Cinta kepada Nabi itu dengan mentaati perintah Nabi dan menjauhi larangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Ahmad pernah mengatakan, nadartu ilal mushaf fawajatu fihi ta'ata Rasul fi salasatin wa salasina maudian. Ketika aku meneliti dalam Al-Quran, aku dapati ayat yang mewajibkan taat kepada Rasul ada 33 ayat. Kata siapa tadi? Imam Ahmad rahimahullah. Aku meneliti dalam Al-Quran, aku dapati ayat yang mewajibkan taat kepada Rasul ada 33 ayat. Dan di antara taat kepada Rasul, taat mengikuti tadi ajaran Rasul SAW. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Kalau mau diringkas lagi, kata para ulama,
di antara ayat-ayat tersebut redaksinya ada 3. Redaksinya berbentuk perintah langsung. Sekali lagi, redaksi ayat yang mewajibkan taat kepada Rasul itu secara global ada 3 bentuk ayatnya. Ada yang berbentuk perintah langsung, seperti dalam surat An-Nisa 59, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiu Rasul. Kata-kata ati Rasul itu fi'il amr, perintah langsung. Demikian pula dalam surat Ali Imran tadi, ati Allah wa ati Rasul. Ayat yang kedua bentuknya pujian dan pahala bagi yang mengikuti mentaati Rasul. Seperti dalam Ali Imran tadi. Surat Ali Imran ayat 31 itu ada 2 redaksinya sekaligus dalam satu ayat. Redaksi perintah, fattabi'uni, ikutilah aku, perintah. Kemudian bentuknya apa? Pujian, yuhibbukumullah, maka Allah mencintai kalian, pujian. Wa yaghfir lakum, mengampuni dosa-dosa kalian. Masih banyak ayat yang lain juga. Yang ketiga redaksinya ancaman bagi yang menyimpang, tidak mau mentaati Rasul. Di antara redaksinya surat An-Nisa 115, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghairas sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa menyelisihi Rasul setelah jelas kebenaran baginya dan yang mengikuti selain jalannya orang-orang beriman, maka Allah palingkan kemana dia berpaling dan kami masukkan ke neraka jahanam, dan jahanam sejelek-jelek tempat kembali. Demikian pula dalam, nanti antum lihat lagi ayat berapa itu, akhir-akhir surat An-Nur. Maka berhati-hatilah orang-orang yang menyelisih ajaran Rasul untuk ditimpa suatu fitnah atau azab yang pedih. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai pengikut setia Rasul SAW dan mengumpulkan kita bersama beliau dan para sahabat beliau di surga kelak. Ya, kalau mungkin ada 1-2 pertanyaan, tafadhalu, silahkan. Terutama yang berkaitan dengan materi. Silakan, Pak. Baik, jazakallah khair. Iya, sebenarnya tadi mau ana sebutkan, cuma kelewatan, alhamdulillah diingatkan sekarang. Yaitu di antara yang berkaitan dengan masalah Nabi SAW tentang surat Al-Kautsar tadi, yaitu sebagian orang yang diusir dari telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul SAW mengatakan, inna likulli nabiyyin haudon, setiap nabi punya telaga, dan di antaranya Nabi Muhammad SAW punya telaga yang airnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, bejananya sebanyak bintang-bintang di langit. Man syariba minhu lam yadma abada, yang meminum dari telaga itu tidak akan haus selama-lamanya. Namun kata Rasul, yukhtalaju minhum abdun, namun ketika kaum muslimin meminum dari telaga tersebut, sebagian orang ada yang dijauhkan, diusir. Kemudian Rasul mengatakan, ummati, ya Allah, mereka umatku. Apa kata Allah? Innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Sesungguhnya engkau Nabi Muhammad tidak tahu apa yang mereka adakan sepeninggalmu. Dari hadis ini yang juga kita ambil faedah dari Syekh Abdul Malik Ramadhani kemarin. Kata beliau yang pertama berkaitan dengan tauhid. Rasul tidak tahu yang gaib. Ini yang kita kelewatan tadi. Ya, di antara dalil Rasul tidak tahu yang gaib ini sabda Rasul dalam Sahih Muslim. Allah mengatakan, engkau wahai Muhammad tidak tahu apa yang mereka adakan sepeninggalmu. Rasul tidak tahu yang gaib. Yang kedua, yang diusir oleh Allah dari telaga Nabi ada 2 golongan. Yang murtad dari Islam dan ahlul bid'ah. Ya, karena mereka apa? Ahdatsu, mengarang-arang ajaran baru. Makanya kaidahnya, barang siapa yang ingin menggapai telaga Nabi di padang mahsyar kelak di hari kiamat, maka hendaklah dia berpegang teguh dengan
sunnah Nabi SAW. Semoga Allah menjadikan kita termasuk yang bisa meminum dari telaga Nabi SAW. Wallahu ta'ala alam. Jazakumullah khairan. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, terakhir Pak, silakan. Iya. 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 Taib. Wajib kita mengimani setiap orang muslim mukmin pasti masuk surga, cepat atau lambat. Perbedaan keimanan, iya wajib kita mengimaninya. Orang mukmin kita yang hadir di sini berbeda-beda tingkat keimanannya sesuai dengan keikhlasannya, itibanya kepada sunnah Rasulullah SAW. Namun secara kaidah umum setiap muslim mukmin yang masih ada tauhid iman pasti masuk surga, cepat atau lambat. Ya, sekali lagi ini kaidah secara umum. Ya, adapun nanti seandainya ada orang yang karena dosanya masuk neraka, tidak mungkin kekal sebagaimana orang kafir. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam surganya, menjauhkan kita dari api nerakanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullah khairan atas perhatiannya. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.